Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menerjemahkan beberapa teks teologis kuno menjadi sebuah konsep yang luar biasa relevan buat kehidupan kita sekarang, yaitu teoekologi. Ini bukan cuma teori di atas kertas ya, ini beneran kerangka praktis yang bisa bantu kita nemuin kedamaian di tengah kacaunya dunia saat ini. Kalau kamu akhir-akhir ini ngerasa sumpek atau kewalahan sama kondisi sekitar, wah materi yang bakal kita bahas ini pasti bakal ngasih perspektif yang super nyegerin. Yuk langsung aja. Coba kita pikirin sebentar, di mana sih posisi Tuhan waktu badai kehidupan modern lagi kenceng-kencengnya ngancem buat nenggelemin kita? Maksudku kita hidup di zaman yang penuh banget sama kecemasan kan? Mulai dari sumpeknya masalah perkotaan, ekonomi yang naik turun nggak jelas, sampai krisis iklim global yang makin nyata di depan mata. Nah, pas kita lagi ngerasa terombang-ambing kayak gini, di mana kita bisa nemuin pijakan yang benar-benar solid? Bagian pertama kita hari ini, janji kosmis. Kita akan bahas hubungannya dengan kitab Kejadian dan tentu saja, pelangi. Jadi begini, mari kita mulai dari kitab Kejadian. Kebanyakan dari kita mungkin tahu kisah Nuh itu cuma sebagai cerita anak-anak ya kan? Tapi sebenarnya ada janji kosmis yang sangat radikal di situ. Poin krusialnya ada pada konsep teoekologi ini. Ini adalah fondasi etis buat kita merawat ciptaan yang didasari langsung oleh perjanjian ilahi antara Tuhan dan alam semesta. Konsep ini jugalah yang jadi mandat utama buat visi gereja di tahun 2026 nanti, yaitu merawat ciptaan dan menata kehidupan. Jadi peduli lingkungan itu bukan sekedar hobi sampingan teman-teman, ini adalah panggilan yang sangat mendasar. Nah, ini dia pergeseran perspektif yang harus banget kita pahami. Biasanya kan kita mikir kalau yang namanya perjanjian sama Tuhan, itu cuma melibatkan dua belah pihak, Tuhan dan manusia. Selesai. Tapi teks sumber kita ini nunjukin kalau perjanjian pasca air bah itu sebenarnya adalah perjanjian tripartit. Yap, melibatkan tiga pihak, Tuhan, manusia, dan bumi itu sendiri. Keren banget kan? Bumi itu bukan cuma sekedar panggung lumpang lewat buat kita hidup. Bumi adalah mitra yang setara, sekutu yang benar-benar menyatu dalam perjanjian keselamatan Tuhan. Ini jelas ngasih nilai intrinsik yang luar biasa buat alam semesta. Terus ada satu ide yang menurutku sangat luar biasa di sini, yaitu tentang pembatasan diri ilahi. Bayangin deh, Tuhan yang punya kuasa dan kekuatan mutlak secara sukarela milih buat menahan kekuatannya sendiri. Dia berjanji nggak akan pernah lagi memusnahkan bumi. Tuhan aja menahan diri demi menjaga kelestarian hidup loh. Bukankah ini teladan yang sangat kuat buat kita? Alih-alih mengeksploitasi alam gila-gilaan cuma karena kita punya teknologi buat ngelakuinnya, kita justru dipanggil untuk mempraktekkan pengendalian diri yang sama. Dan ngomong-ngomong soal pelangi nih, agak mengejutkan loh kalau kita baca pelan-pelan. Ternyata, pelangi itu ditaruh di awan utamanya sebagai tanda peringatan buat Tuhan sendiri, supaya dia ingat sama janjinya. Menarik ya. Secara psikologis, buat kita manusia, ini ngasih jaminan yang bikin tenang banget. Di tengah ancaman krisis iklim sekarang, pelangi itu kayak semacam stempel yang ngingetin kita buat berhenti takut dan mulai ambil langkah nyata merawat bumi. Tuhan itu nggak pernah tutup telinga kok sama jeritan ciptaannya. Lanjut ke bagian kedua, jangkar psikologis. Kita akan lihat apa kata Mazmur 93. Di Mazmur 93 ada sebuah metafora yang indah banget. Dulu, di dunia kuno, lautan atau gelombang yang namuk itu adalah simbol dari kekacauan yang nggak bisa dikendalikan sama sekali. Nah, bayangan puitis tentang gemuruh air ini tuh pas banget buat ngegambarin kehidupan modern kita sekarang. Entah itu krisis lingkungan, masalah dompet yang menipis, atau beban sosial lainnya. Tapi kutipan ini ngasih tahu kita dengan tegas kalau Tuhan itu bertahta dengan agung, jauh di atas segala kekacauan modern yang bikin kita pusing itu. Tapi ingat ya, kedaulatan Tuhan itu nggak selalu berarti dia bakal langsung hilangin badai dari hidup kita pakai trik sulap. Justru, ini ngajarin kita kalau dia itu bertahta tepat di atas gemuruh badai tersebut. Secara psikologis, sadar akan hal ini ngasih kita ketenangan yang luar biasa. Kita jadi tahu, biarpun dunia lagi gonjang-ganjing dan ombaknya kayak mau nelan kita hidup-hidup, kekacauan itu nggak akan pernah jadi akhir dari segalanya. Masuk ke bagian ketiga, keselamatan praktis. Kita akan membedah kisah karamnya kapal Rasul Paulus di Kisah Para Rasul. Oke, sekarang kita turun ke hal-hal yang lebih praktis, soal gimana kita beneran bertahan hidup secara fisik. Coba lihat perbandingan ini. Waktu kapal Paulus hancur dihantam ombak, terus ada rencana buat bunuh para tahanan, dan ancaman tenggelam udah di depan mata. Apa Tuhan nurunin mujizat dan badai langsung berhenti? Enggak. Keselamatan justru datang dari hal-hal yang super praktis, lewat keahlian para pelaut, ketenangannya Paulus, wibawa Komandan Julius yang nyetok pembunuhan, sampai sekedar kemampuan berenang pakai sisa-sisa pecahan kapal. Tuhan itu bekerja lewat logika, keterampilan, dan kerja sama antar manusia. Dan apa hasil dari semua usaha praktis tadi? Semua orang sampai ke darat dengan selamat.
Poin ini penting banget untuk kita ingat. Sama seperti Tuhan menjanjikan daratan kering sehabis air bah zaman Nuh, dia juga nepatin janji perlindungan fisik itu buat Paulus dan semua penumpang kapalnya. Dia nyelamatin setiap nyawa pakai alat yang benar-benar ada di depan mata, sesederhana pecahan kapal kayu. Jadi, kedaulatan Tuhan itu bisa banget terbukti lewat detail-detail fisik yang nyata dan logis. Bagian keempat, mandat modern. Waktunya mensintesiskan visi ini ke zaman sekarang. Terus, gimana nih caranya kita narik kisah-kisah kuno tadi buat dijadiin mandat modern kita? Gimana caranya kita jadi komunitas yang dinamis dan inovatif? Nah, kuncinya ada di konsep patunggilan Kang Nyawiji atau persaudaraan yang menyatu. Para penumpang di kapal Paulus yang saling bahu-membahu supaya nggak mati tenggelam itu adalah metafora yang paling pas buat persekutuan yang menyatu ini. Di tengah lautan kehidupan yang mungkin aja bikin kita karam secara sosial atau ekonomi, kita harus bersatu, saling menjaga, dan mengelola kehidupan ini bareng-bareng. Kita nggak bisa sendirian. Dan akhirnya, bagian kelima, aksi masa kini. Kita bahas tentang pertobatan ekologis. Karena iman itu bukan cuma di pikiran, tapi benar-benar realitas yang menuntut praktik fisik. Kita harus ambil tindakan konkret buat ngelindungin lingkungan dan bantu orang-orang di sekitar kita. Di sini ada panduan yang jelas banget. Pertama, mulai dari refleksi pribadi dulu. Coba cari pelangi atau harapan di tengah badai kamu sendiri. Terus yang kedua, kita bikin aksi bareng-bareng komunitas yang inovatif. Dan yang ketiga, kita dipanggil buat jadi kesaksian hidup yang melindungi sesama. Atau kalau dalam bahasa Jawanya itu disebut ngayomi. Aksi-aksi inovatif ini bisa banget loh kita lakuin sekarang juga. Nggak usah nunggu besok. Misalnya nih, bikin warta jemaat jadi digital buat hemat kertas secara drastis. Atau mulai program kelola sampah organik di lingkungan sendiri. Ini bukan sekedar jalanin program kerja biasa, teman-teman. Ini adalah cara kita mempraktikkan pertobatan ekologis dan menghormati perjanjian tripartit tadi secara nyata. Kita nggak bisa cuma duduk manis nunggu krisis iklim ini lewat sendiri. Kita yang harus mulai berinovasi. Pada akhirnya, menjadi ngayomi ini adalah puncak dari semuanya. Jadilah tempat bernaung buat mereka yang kapalnya lagi karam. Kita ini dipanggil buat jadi kepanjangan tangan Tuhan yang praktis di dunia nyata. Kalau ada anggota komunitas yang lagi hancur secara ekonomi, atau lagi ngalamin pergumulan sosial yang berat banget, kayak kapal hidupnya lagi nabrak karang gitu, kita harus hadir. Kita harus bawa ketenangan, kasih bantuan yang nyata, dan jadi tempat berlindung yang aman. Jadi sebelum kita selesai, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Apa sih pelangi di tengah badaimu saat ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana caramu bakal pakai serpihan-serpihan kapal yang hancur itu buat bantu orang lain biar bisa sampai ke daratan yang aman? Coba deh dipikirin lagi peran kamu dalam perjanjian tripartit yang luar biasa ini, antara Tuhan, alam semesta, dan umat manusia. Terima kasih banyak ya udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.